Ternyata saya baru sadar semua hal tentang Islam yang saya tahu ketika itu justru bukan Islam. Tapi itu adalah bentuk daripada Muslim. Jadi teman-teman sekalian, dulu itu saya secara pribadi itu takut sekali dengan Islam. Jadi saya fobi dengan Islam. Saya nggak suka dengan segala sesuatu yang berbau-bau Islam. Makanya contoh ya, kalau ada teman saya namanya Abdul, itu saya ketawa biasanya. Nama kok Abdul gitu kan ya. Nama kok Abdul. Enak aja, kenapa panggilannya Dul gitu kan ya. Lalu kemudian kalau saya punya teman nama-nama Islam, itu saya agak merasa khawatir. Kenapa? Karena saya khawatir dia fanatik. Karena dari kecil tuh saya diajarin bahwa orang-orang Islam tuh fanatik. Mereka tuh nggak suka pada orang-orang selain Islam. Persis kayak ajaran sekarang. Orang-orang di kita tuh seolah sekarang diajarin semakin Islami seseorang, dia semakin fanatik dan semakin berbahaya. Jadi seolah-olah kalau saya punya teman Muslim, itu saya khawatir banget teman Muslim saya tuh menyakiti saya. Ditambah keadaan pada saat itu di Palembang memang betul saya sebagai orang-orang Chinese ini mengalami banyak sekali perlakuan-perlakuan buruk. Misalnya kalau misalnya lagi lewat terus bilang, woi Cino, gitu. Terus kemudian ketika lagi lewat terus kemudian diajak berantem padahal saya sendirian gitu ya misalnya. Dan segala macam hal yang lain yang membuat saya juga enggak respect sama orang-orang Muslim. Tambahan lagi kebiasaan-kebiasaan. Orang Muslim tidak tepat waktu, orang Muslim itu kotor, jorok dan segala macam. Orang Muslim itu tidak perform dalam satu hal-hal profesionalitas. Itu membuat saya terganggu. Bahkan bapak saya tuh sering buat guyonan begini. Gampang membedakan mana negeri Muslim dan bukan negeri Muslim. Gampang. Turun lihat aja imigrasinya. Kalau ngantri itu Muslim. Kalau nggak ngantri itu berarti negara yang bukan Muslim. Jadi sampai dalam titik seperti itu. Yang kedua bapak saya bilang lihat aja WC-nya. Kalau WC-nya jorok berarti dia pasti Muslim. Kalau WC-nya bersih berarti dia bukan Muslim. Lucunya adalah di antara seluruh agama yang ngatur kebersihan WC justru orang Muslim. Ya enggak sih? Justru Islam yang ngatur bahkan sampai titik kebersihan WC. Tapi sayangnya WC kita justru berantakan. Sedih ketika saya pergi ke umroh misalnya ketika sudah jadi Muslim. Saya tuh pengen gini, boleh enggak ya saya agak mikir nakal saya bilang, saya mau bawa bapak saya pergi umroh. Oh, tapi kan Haramain kan orang-orang yang bukan Muslim nggak boleh masuk. Iya, pikiran nakal saya mau bawa bapak saya pergi umroh biar ketika dia lihat Ka'bah, lalu kemudian ngelihat orang-orang di situ tawaf, sa'i, dia akan merasakan apa ya, kayak rasa syahdu gitu kan ya. Lalu kemudian dia mau masuk Islam. Tapi saya bilang nggak jadi deh. Lah kenapa? Nanti dia pergi ke WC nggak jadi dia masuk Islam. Paham teman sekalian? Karena WC-nya itu nggak rapi, WC-nya itu nggak bersih. Bahkan kalau teman-teman nanti ada rezeki umroh, saya doain, amin. Teman-teman nanti pas pergi ke Jabal Rahmah, lalu kemudian pergi ke tempat apa namanya wukuf di Arafah itu teman-teman akan saya itu ya datang umroh itu bulan Januari, sedangkan haji itu waktu itu bulan September atau bulan Agustus gitu pada saat itu. Tapi mohon maaf, kotoran dari bulan Agustus itu masih ada. Paham ya? Di tanah wukuf di Arafah. Yang kata Rasulullah itu adalah batasnya haji, paham ya? Tapi ternyata enggak diurus. Itu yang bikin saya pusing kadang-kadang. Kok gitu-gitu amat sih Islam itu ditampilkan? Termasuk di Indonesia juga sama. Negeri Muslim yang paling besar, tapi kita enggak melihat kecuali justru hal-hal yang ya membuat kita enggak yakin dengan agama yang mereka pegang gitu loh maksudnya. Maka saya tuh tumbuh menjadi orang-orang yang sangat takut dengan agama Islam, sangat khawatir tentang agama Islam. Nah karena itulah saya ketika khawatir itu menyebabkan saya tuh nggak mau masuk agama Islam atau nggak mau mengenal tentang agama Islam. Kapan saya baru mulai mengenal agama Islam? Ketika saya itu sudah mulai merasa putus asa, sudah mulai merasa insecure dengan kehidupan saya karena saya tidak menemukan agama lama saya itu punya manfaat buat saya. Sekali lagi, kadang-kadang orang zaman sekarang tuh suka baperan. Kita cerita tentang diri kita, mereka sangka menjelekkan agama orang lain. Paham Ibu sekalian? Orang kita lagi curhat gitu kan ya. Saya ya entah yang lain saya nggak tahu. Tapi saya merasa bahwa agama saya itu tidak ada manfaatnya bagi diri saya. Dan semakin saya pikirkan tentang agama saya semakin sulit untuk menyesuaikannya dengan logika dan akal saya. Saat itu saya putus asa. Kalau ini nggak benar, kalau gitu yang mana yang benar? Kalau ini nggak jadi aturan hidup saya, lantas aturan hidup saya jadi seperti apa? Oh yang penting kita baik aja, kata nenek saya begitu. Nenek saya dia beragama Buddha, tapi dia nggak betul-betul beragama Buddha, maksudnya ritual-ritualnya jarang sekali saya lihat. Hidup dia tuh yang penting baik.
Jadi kalau seandainya zaman sekarang ada orang muslim nggak mau pakai syariat, lalu dia bilang hidup tuh yang penting baik, nggak usah jauh-jauh, nenek saya dari dulu sudah begitu, paham Ibu sekalian? Nah maka nenek saya bilang, Lik, hidup tuh yang penting baik. Definisikan Nek, baik itu apa? Nenek saya bilang, kita gak ganggu orang lain gak usah ganggu kita. Kita nggak ngerepotin orang lain gak ngerepotin kita. Cina banget kan? Gitu. Lalu kemudian saya bilang oke, tapi itu belum cukup untuk jadi standar hidup saya. Apa hidup tuh cuma yang penting baik gitu maksudnya. Dan baik ini tidak terdefinisi. Karena menurut orang Jawa, kalau ada orang yang nggak mau ngumpul, orang yang nggak mau serawung, itu sudah dikatakan orang tuh nggak baik. Paham nggak sih? Kalau orang Chinese, kita nggak usah ngumpul sama orang nggak usah ngerepotin kita, itu baik gitu kan ya. Makanya di tempat tinggal mereka pasti ada pagar-pagar tinggi. Kenapa? Saya nggak ganggu kamu nggak usah ganggu saya. Kamu gak usah ngerepotin saya dan saya gak mau ngerepotin kamu. Bagi mereka baik. Maka standar baik yang mana yang harus kita ambil? Standar baik orang Jawa, standar baik orang Sunda, standar baiknya orang Cina, standar baiknya orang Padang, atau standar baik yang mana? Saya gak menemukan itu. Singkat cerita teman-teman sekalian, ketika saya terus menerus merasa insecure, putus asa dengan agama dan kehidupan saya, sedangkan saya masih terus mencari apa aturan yang saya bisa pakai dalam kehidupan saya, maka disitulah saya ketemu dengan Islam. Agama yang saya nggak suka, agama yang saya benci, agama yang saya ya anggap ketertinggalannya jauh, yang agama yang masa lampau gitu kan ya. Tahu nggak sih kenapa orang-orang yang jadi gini, orang-orang yang sok modern itu mengatakan orang-orang yang mereka tertarik dan cenderung pada agama itu kan kadrun. Kenapa dikatakan kadal gurun? Karena gurun itu tertinggal dianggap. Gurun itu masa lalu, gurun itu old school kira-kira gitu. Nah jadi Islam tuh kayak agama yang tidak progresif. Makanya mereka bilang, oh beda, kami tidak seperti kadrun-kadrun itu. Islam kami Islam progresif. Maksudnya apa? Gak usah sholat, itu progresif gitu kan ya. Apalagi gak usah kerudungan, itu progresif gitu kan ya. Nah setidaknya mereka mengatakan secara jelas-jelas tuduhannya adalah Islam itu terbelakang. Nah itu yang saya anggap ketika saya kemudian putus asa dan saya mau mencari jawaban, ternyata Islam ini yang dalam bentuk aslinya itu ditampilkan kepada saya. Walau lam bisawab, kita di dalam Islam tidak mengenal adanya kebetulan. Maka ketika saya di IPB, ketika saya masuk IPB, bagi saya masuk IPB itu kebetulan. Bagi saya masuk IPB itu adalah sebuah kutukan bagi saya. Karena bapak saya di dunia pertanian, saya dipaksa masuk IPB. Ternyata di IPB itu saya baru mengenal seperti apa Islam yang seharusnya. Oh jadi Islam tuh kayak gini ya. Terus terang teman-teman sekalian, ketika saya masih di Palembang, saya tuh merasa orang-orang muslim itu cuma sholatnya pas maghrib. Kenapa? Karena selain itu masjid itu nggak ada orangnya, bahkan nggak ada azannya setahu saya. Setahu saya cuma pas maghrib. Kenapa? Karena saya lewat pulang dari sekolah mereka lagi amin. Sama kayak di gereja ya amin juga gitu kan ya. Saya pikir karena ada aminnya cuma pas kedengaran ketika pas maghrib aja. Lalu kemudian ketika saya pergi ke Bogor saya baru ngerti. Oh ternyata Islam tuh tidak sesimpel dan tidak seperti yang saya lihat. Kenapa? Ternyata saya baru sadar semua hal tentang Islam yang saya tahu ketika itu justru bukan Islam. Tapi itu adalah bentuk daripada Muslim, bukan Islam. Paham sampai di sini? Jadi teman-teman harus pisahkan dulu. Ada Islam, ada juga Muslim. Nah ketika saya lihat antara Islam dan Muslim itu berbeda, saya baru ngerti. Oh kalau saya mau tahu tentang Islam, berarti yang harus saya lihat adalah agamanya. Bukan penganutnya atau muslimnya. Karena muslimnya banyak justru yang tidak paham tentang Islam. Saya tes hasil daripada teori saya itu. Saya tanya pada orang-orang muslim, kamu sholat gak? Wah saya tuh yang penting baik, kira-kira gitu. Banyak yang waktu itu gak sholat. Di IPB banyak yang gak sholat. Dan yang sholat saya tanya lagi, kamu sholat kamu baca apa sih? Saya baca Al-Fatihah. Terus baca apa sih? Saya baca surat-surat pendek. Saya tanya lagi sama mereka, kamu hafal Al-Fatihah? Hafal lah. Saya tanya sama dia, kamu tahu artinya? Ternyata lebih sedikit lagi yang tahu. Jadi di antara muslim itu sedikit yang sholat, sedikit lagi yang tahu tentang arti Al-Fatihah. Gak usah mention yang cewek-cewek. Yang cewek-cewek pada saat itu nggak ada yang kerudungan kecuali dikit banget. Jadi di kelas itu lebih banyak yang nggak kerudungan daripada yang kerudungan. Beda jauh kan dengan zaman Anda?
Zaman Anda sekarang mungkin lebih banyak yang kerudungan, walaupun kerudung-kerudungnya kerudung gaul atau misalnya dia kerudungan tapi masih maksiat, ya itu oke lah, nggak ada masalah. Tapi di zaman saya, jangankan dia bicara tentang maksiat yang lebih tinggi, kerudungan aja enggak, paham ya? Setelah saya tanya Al-Fatihah, ternyata lebih sedikit lagi yang paham. Yang paham Al-Fatihah saya tanya, kamu sudah tahu belum artinya apa? Maksudnya Al-Fatihah? Ternyata lebih sedikit lagi. Fix teori saya, ternyata Islam dan Muslim itu berbeda. Karena Islam itu adalah satu hal dan Muslim itu adalah satu hal yang lain. Itu adalah yang saya lihat pada saat itu. Nah, ketika saya itu kemudian ngelihat itu, berarti saya harus mendalami Islam. Diskusilah saya. Singkat cerita, ketika saya diskusi, saya kaget bukan kepalang. Kenapa? Karena saya baru tahu ternyata Islam itu benar-benar jauh berbeda seperti yang saya bayangkan dan seperti yang saya tahu.